Sedih dan terpukulnya Denada dapat berita ibundanya meninggal dunia. Sama siapa ke Surabaya? Berapa? Penyanyi Denada syok dan menangis terisa-kisa ketika mendapat kabar ibundanya Emilia Contessa meninggal dunia di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin petang kemarin akibat gagal jantung. Itu Kaden mana Kaden? Masih ini Dena bilang bahwa ibunya masuk rumah sakit, dadanya sesek, lagi dicek jantungnya. Ya kita pikir lagi dalam rangka sudah di rumah sakit, sudah ditangani sama dokter. Tapi kan ternyata memang Allah berkehendak lain ya. Saat menerima berita duka ibundanya meninggal dunia, Denada sedang melakukan persiapan syuting program di MD Panggung Rezeki sebagai juri di kawasan MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah memberitahu kondisinya yang tengah berduka kepada pemangku program, ibu satu anak ini memutuskan berangkat ke Banyuwangi untuk melihat jenazah ibundanya. Ada berita duka gitu, jadi iya kaget lah, tapi aku juga nggak bisa ngebayangin Dena. Sementara kan sebenarnya ini kita hari ini masih ada live, syuting live, tapi nggak mungkin lah. Ternyata si mamanya Dena tuh di Banyuwangi. Ya agak rasain gimana hancurnya dia gitu. Wafatnya Emilia Contessa di usia 67 tahun menjadi duka bagi panggung musik Indonesia. Selain berkutat di dunia entertainment, Emilia Contessa juga terjun ke dunia politik praktis dan sempat menjadi anggota DPR RI dan DPD. Kami semua berduka, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisinya, diampuni segala dosanya gitu, dan Denanya juga dan keluarga juga diberi kekuatan. Semoga seluruh keluarga semuanya Denada sayang diberikan kekuatan ketabahan. Pipik Diani Rawati, siapkan warisan buat anak. Sebelas tahun berjuang membesarkan 4 anak tanpa suami, keringat perjuangan Umi Pipik Diani Rawati pelan tapi pasti menuai manis. Keempat buah hatinya, Adiba, Abizar, Bilal, dan si bungsu Ayla tumbuh dewasa. Bahkan Abizar, sebagai anak lelaki paling tua, terbilang sudah bisa menggantikan peran almarhum Uje sebagai kepala keluarga. Yang menarik, di tengah Pipik mulai menikmati manisnya perjuangan panjang membesarkan buah hati, mantan istri mendiang Uje itu sudah menyiapkan warisan untuk bekal keempat anaknya. Jika ia sudah tiada, ada apa dengan Pipik Diani Rawati? Benarkah gara-gara idap penyakit getah bening menyebabkan ia bergerak cepat menyiapkan warisan bisnis untuk anak-anaknya? Kan umur gak ada yang tahu, ketika saya gak ada pun anak-anak ini menjadi warisan buat anak-anak. Iya memang saya mempersiapkan ini semuanya gitu, usaha ini gitu, dari butik sama travel. Kalau travel kan memang perjalanannya panjang ya, jadi memang supaya nanti ya ini menjadi sebuah warisan buat mereka. Iya, tak hanya mulai menyiapkan warisan bisnis untuk keempat anaknya, Pipik juga sudah mempersiapkan matang-matang siapa yang bakal pewaris dakwah mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Setelah Abizar memilih berkarir di dunia hiburan, maka satu-satunya harapan tertumpu pada Ataya Bilal Rizkila. Untuk mewujudkan itu, Pipik sampai mengirim Bilal berguru agama ke Tarim, Yaman. Lantas, apa reaksi Abizar setelah Pipik memutuskan sang adik jadi pewaris dakwah mendiang ayah tercinta? Itu kita balikin ke anaknya ya, maunya seperti apa. Kalau penerus ya tanya sama Bilal sendiri. Cuman ya kalau gue pribadi sih gue nggak harapan yang muluk-muluk. Lagi mau jalan soalnya. Gue nggak punya harapan yang muluk-muluk. Yang penting terserah dia aja mau seperti apa. Yang penting baik buat dia. Udah. Ya nanti biar dia punya ilmu dulu, biar kuat dulu, mantep dulu gitu. Karena kan berat ya, dakwah itu berat gitu. Harus apa yang disampaikan harus dia kerjakan, harus dia lakukan gitu. Kalau dari Bilal sendiri sih kemauan sih pasti ada, lanjutin Abi pasti ada, Insya Allah.
Irfan Hakim biasakan anak-anaknya berdiskusi dan bersikap terbuka. Sesibuk-sibuknya bekerja di jagat entertainment, Irfan Hakim masih meluangkan waktu untuk berkumpul dan memberi perhatian kepada anak-anaknya. Walaupun lelah mendera, Irfan tetap menunjukkan semangat saat sedang bersama anak-anaknya. Seperti ketika host Family 100 ini memberi dukungan moral kepada Aisyah Kim dan Jalu yang ambil bagian dalam bertanding kuda. Kakak Aisyah semangat banget karena ada Jaki jarang banget ke lapangan Jaki. Ini biasanya yang damping itu selalu bundanya sekarang lagi tiba-tiba semalam harus ke Bandung. Akhirnya ayah yang dampingin 3 anak. Ya kalau jadi orang tua mah nggak ada kata lelah lah, tapi capek nggak dibohong. Sebagai ayah, Irfan Hakim tak ingin hanya fokus mencari nafkah saja. Host berusia 49 tahun ini juga berusaha dekat dan menjadi sahabat bagi 5 anaknya. Menjaga komunikasi yang baik jadi kunci Irfan dalam merekatkan hubungannya dengan anak-anak. Dari Aisyah masih kecil, Jalu, Jaki, gue anggap jadi teman, sering banget diajak diskusi gitu. Dan mereka pun selalu ngajak diskusi kayak Aisyah nih, balik kuda ya dia presentasi ayah bla 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 bla. Ini kan rencana-rencana hidup mereka presentasi. Seru sih, jadi nggak yang kayak tegang gitu. Cuman at the same time juga bisa tegas. Terus, tapi bukan yang galak all the time. Jadi anak-anaknya ini nggak kayak takut gitu loh sama ayahnya. Bersama istri Della Sabrina, Irfan Hakim juga membiasakan kepada anak-anaknya untuk bersikap terbuka dalam segala hal, termasuk bicara mengenai lawan jenis yang disukai sang anak. Jadi gue tuh tahu juga kok anak gue tuh lagi suka sama siapa, disukain siapa. Gitu, udah mereka cerita.